Penggunaan heading sangat penting ketika menulis artikel SEO. Alasannya, pembaca akan lebih mudah menemukan garis besar atau pokok bahasan artikel kamu. Selain itu, Google menyukai artikel dengan struktur yang baik. Tak heran, artikel yang strukturnya jelas dan sesuai dengan intent pembaca akan mendapatkan fitur snippet. Halo, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu cara membuat artikel SEO friendly di part 1. Jika teman-teman belum nonton part 1-nya, sebaiknya teman-teman nonton dulu karena nanti teman-teman akan kebingungan dan tidak runtut kalau langsung menonton part 2 ini. Silakan teman-teman cek part 1-nya, linknya ada di deskripsi. Buat teman-teman yang sudah menonton part 1-nya, mari kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kita sudah sampai di urutan nomor 10 dari cara membuat artikel SEO friendly. Jadi, kita langsung ke urutan selanjutnya. 11. Sisipkan internal link dan external link. Internal link adalah link dari satu halaman ke halaman lain dalam satu website yang sama. Kenapa artikel SEO perlu menggunakan internal link? Karena bermanfaat untuk membantu Google mengindeks website kamu dan memahami konteks artikel yang dibuat. Dengan begitu, SEO kamu juga akan lebih baik. Bagi pengunjung, internal link membantu mengarahkan jika ingin membaca lebih jauh topik yang akan dibicarakan. Hal ini tidak hanya membuat pengunjung akan lebih lama berada di website, tapi juga menunjukkan keahlian kamu membahas topik tersebut secara mendalam. Sedangkan external link adalah link yang merujuk ke halaman website lain. External link bisa kamu sisipkan sebagai sumber untuk memperkuat penjelasan dan meyakinkan pembaca. Misalnya, link ke hasil penelitian, statistik, kutipan, atau referensi dari media lain. Tapi, usahakan kamu menyisipkan external link sewajarnya dan hanya ke halaman yang relevan. Sebab, Google akan memberikan penalti jika kamu ketahuan spam external link yang tidak relevan dan justru mengganggu pembaca. 12. Tambahkan konten visual. Konten visual seperti gambar, ilustrasi, infografis, bagan, GIF, hingga meme juga termasuk cara membuat artikel SEO friendly. Kenapa? Karena otak manusia memproses data visual 60.000 kali lebih cepat dibanding tulisan. Jadi, memasukkan data berbentuk infografis atau bagan ke artikel kamu akan membuatnya lebih mudah dipahami pembaca. Selain itu, konten visual dengan kombinasi warna yang tepat mampu meningkatkan minat pembaca hingga 80%. Misalnya, warna yang tidak bertabrakan atau warna sesuai desain website kamu. Terakhir, 91% netizen lebih suka dengan konten visual dibanding tulisan. Dengan begitu, mereka akan lebih betah di artikel kamu kalau ada konten visual sebagai pendukung penjelasan. 13. Optimasi gambar. Menulis artikel SEO dengan tambahan konten visual memang penting, tapi kamu perlu melakukan langkah optimasi. Tujuannya agar hemat sumber daya penyimpanan, website jadi lebih cepat, dan kenyamanan pengunjung lebih terjaga. Apa saja yang perlu dilakukan untuk optimasi gambar di artikel? Berikut beberapa tipsnya. Nama file. Berikan nama file gambar yang singkat, tepat, dan sesuai kata kunci kamu. ALT text. Deskripsikan ALT text gambar dengan lengkap untuk membantu Google mengidentifikasi topik yang kamu bahas. Kamu juga bisa masukkan kata kunci jika memungkinkan. Format gambar. Pilih format gambar yang tepat sesuai jenis gambar kamu. Misalnya JPEG untuk foto, PNG untuk gambar penuh detail, GIF untuk gambar bergerak, dan semacamnya. Kompres gambar kamu untuk mengecilkan ukuran gambar tanpa adanya penurunan kualitas. Dengan begitu, gambar akan lebih cepat ditampilkan dan pengunjung tetap puas dengan kualitasnya. 14. Gunakan heading. Heading adalah judul dari bagian artikel yang menjelaskan sebuah informasi tertentu. Penggunaan heading sangat penting ketika menulis artikel SEO. Alasannya, pembaca akan lebih mudah menemukan garis besar atau pokok bahasan artikel kamu. Selain itu, Google menyukai artikel dengan struktur yang baik. Tak heran, artikel yang strukturnya jelas dan sesuai dengan intent pembaca akan mendapatkan fitur snippet. Jika kamu menggunakan WordPress, ada 6 heading H1 sampai dengan H6 yang bisa kamu gunakan sesuai dengan kebutuhan. Berikut beberapa tips memaksimalkan heading yang bisa kamu coba. Bila memungkinkan, masukkan kata kunci pada heading kamu. Gunakan H2 sebagai judul utama sebuah artikel, seperti halnya judul bab pada buku. Gunakan H3 bila perlu penjelasan lebih detail, sebagai bagian dari H2. Dan begitu seterusnya hingga H6. Gunakan heading sesuai dengan fungsinya. Artinya, H2 dijelaskan lebih lanjut dengan H3, bukan H4. Hindari penggunaan H4, H6 bila memungkinkan, karena akan membuat struktur artikel terlalu kompleks atau dalam. 15. Usahakan panjang artikel optimal. Untuk pengguna WordPress, Yoast pembuat salah satu plugin SEO terbaik
menyarankan panjang artikel minimal 300 kata agar Google bisa memahami topik kamu. Tapi sebaiknya buatlah artikel dengan rata-rata setidaknya 1000 sampai 2500 kata. Kenapa demikian? Ada dua alasan. Pertama, artikel yang panjang biasanya mempunyai penjelasan yang lengkap, sehingga bisa memberikan manfaat lebih ke pembaca. Kedua, artikel panjang yang SEO friendly cenderung memiliki lebih banyak heading, gambar, atau link yang bisa disisipi kata kunci. Keuntungannya, SEO artikel secara keseluruhan akan lebih baik. Selama panjang artikel optimal dan informasi yang diberikan relevan, artikel tersebut akan mudah menduduki peringkat atas hasil pencarian. 16. Perhatikan komponen teknis blog. Membuat artikel SEO friendly tidak hanya memperhatikan kalimat dan paragraf, tapi juga komponen teknis blog. Tujuannya agar artikel kamu terlihat menarik dan bisa bersaing di hasil pencarian Google. Komponen teknis blog antara lain title tag atau SEO title merupakan judul halaman yang muncul di hasil pencarian Google. Agar SEO friendly, usahakan title tag kamu menggambarkan garis besar artikel, mengandung satu kata kunci, dan panjangnya maksimal 60 karakter. Permalink, secara default permalink diambil dari judul artikel kamu, tapi kamu bisa mempersingkat permalink kamu. Meta description merupakan deskripsi singkat artikel kamu di hasil pencarian Google. Jadi, usahakan meta deskripsi kamu maksimal 160 karakter dan mengandung satu kata kunci. 17. Manfaatkan plugin SEO untuk pengguna WordPress. Untuk pengguna WordPress, plugin SEO akan secara otomatis memberikan saran agar aspek SEO di artikel kamu optimal. Ini sangat berguna. Oleh karena itu, pastikan kamu menggunakan salah satu plugin untuk memudahkan dalam menulis artikel SEO yang baik. Plugin SEO yang saya rekomendasikan adalah Yoast SEO. Plugin ini mampu membantu kamu memastikan judul, jumlah kata, meta description, sebaran kata kunci, optimasi gambar, dan sebagainya. 18. Tidak ada kesalahan penulisan. Pastikan tidak ada kesalahan penulisan dalam artikel kamu. Misalnya typo, penggunaan tanda baca yang tidak tepat, dan tata bahasa yang tidak pas. Kenapa? Karena kesalahan penulisan bisa merusak pengalaman pembaca dan menurunkan kualitas artikel. Selain itu, banyaknya kesalahan penulisan pada artikel yang ditulis akan membuat kamu juga akan terlihat kurang profesional, sehingga akan menurunkan kredibilitas kamu. Oleh karena itu, lakukan pengecekan artikel dengan teliti sebelum diterbitkan. 19. Konsisten menerbitkan artikel. Konsisten menerbitkan artikel sangat penting sebagai salah satu cara membuat artikel SEO friendly. Kenapa? Pertama, kamu bisa memberi manfaat lebih ke pembaca berupa informasi yang aktual. Kedua, konsistensi tersebut memberi sinyal positif ke Google bahwa blog kamu aktif. Dengan begitu, Google akan selalu merekomendasikan konten kamu di halaman pencarian. 20. Promosikan artikel. Mempromosikan artikel bertujuan untuk mendapatkan pembaca dengan cepat dan menjaring traffic yang relevan. Hal tersebut akan memberikan sinyal positif ke Google karena artikel kamu memang dibaca dan dibutuhkan. Dengan langkah tersebut, SEO kamu akan lebih baik dan posisi di hasil pencarian juga akan meningkat. Promosi di media sosial kamu, baik secara pribadi maupun di grup atau komunitas media sosial terkait. Promosikan juga di forum online yang relevan. Ingat, jangan spam. Buat mailing list agar promosi artikel kamu lebih cepat dan tepat sasaran. Kesimpulannya, agar artikel SEO friendly, kamu harus mengikuti kaidah SEO Google dan memperhatikan kenyamanan pembaca. Mulai dari menyebar kata kunci, optimasi gambar, menerapkan teknik piramida terbalik, dan lain sebagainya. Kamu harus mampu menyeimbangkan semua tips yang sudah dibahas di video part 1 dan part 2 ini. Semoga tips ini bermanfaat dan membantu artikel kamu menjaring banyak pembaca di Google. Jika kamu ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya.